Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Inspira Mesta. Dan saya Falhan Soid, kami dari kelompok 5, program studi manajemen informatika. Nah, hari ini kami akan mengajak kalian semua untuk membongkar bagaimana para pelaku kejahatan cyber mengintai data kita dan bagaimana cara kita mendeteksinya dengan menggunakan tools analisis jaringan yaitu WhatsApp. Di video tutorial ujian akhir semester mata kuliah Network Security ini, kami tidak hanya menjelaskan landasan teorinya saja, tetapi kami juga akan memperhatikan langsung bagaimana cara menganalisis kebocoran data melalui website yang bernama HTTP, atau bisa dibilang website HTTP ya. Lalu kita juga akan mencoba menganalisa atau mendeteksi ancaman jaringan pada serangan yang bernama TCP injection. Tanpa lama-lama, yuk langsung saja kita mulai ke langkah pertamanya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berada di dalam perangkat untuk melakukan konfigurasi dan mengidentifikasi ancaman jaringan melalui software ataupun aplikasi Wireshark. Apabila dari teman-teman belum menginstal dari software Wireshark-nya, bisa teman-teman install terlebih dahulu melalui browser pada perangkat masing-masing. Nah teman-teman, karena kita di sini kita sudah menginstal dari software Wireshark-nya, langsung saja kita buka. Lalu kita tunggu sebentar, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman utama dari software Wireshark ini. Di bagian capture ini, di sini terdapat beberapa data jaringan, ada WiFi, lalu ada local area connection dan lain-lain sebagainya. Karena di sini kita menggunakan jaringan berbasis WiFi, maka langsung saja kita klik bagian WiFi. Kita tunggu sebentar. Lalu di sini akan muncul data-data yang mungkin teman-teman bingung. Kira-kira data ini apa ya? Nah, jadi teman-teman, data ini adalah paket-paket yang berlalu lintas ataupun berlalu lalang pada jaringan yang teman-teman saat ini gunakan. Di sini ada time, source, destination, protocol, length atau info. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin secara singkat maksud dari baris-baris ini. Jadi di time ini adalah waktu pertama kali paket ini diambil ataupun paket ini berlalu lintas semenjak perekaman atau capturingnya dimulai. Lalu ada source ini ada IP-nya di sini. Ini adalah IP pengirim dari paket tersebut. Lalu ada destination. Destination ini adalah IP penerima dari si pengirim tersebut. Lalu ada protokol. Protokol ini adalah penghubung yang memastikan paket antara si pengirim dan si penerima ini bisa berlangsung dan saling terhubung. Lalu ada length. Length ini adalah besarnya paket yang dikirimkan lalu yang diterima juga. Ataupun length ini adalah besar suatu paket yang ada pada baris data tersebut. Nah, ini ada info lebih lengkapnya atau deskripsinya, teman-teman. Di sini sebelum aku mau ngasih info lebih lanjut lagi ke teman-teman sebelum kita mengkonfigurasi atau mengidentifikasi ancaman jaringan, diharapkan pada teman-teman untuk mematikan firewallnya terlebih dahulu karena kita menggunakan jaringan yang sering dianggap sebagai public network oleh Windows. Nah, oleh karena itu karena kalau misalkan kita mengaktifkan firewall, bisa firewall dari Windows ini bisa memblokir paket-paket yang seharusnya bisa menjadi bagian dari simulasi kita. Oleh karena itu diharapkan dinonaktifkan terlebih dahulu firewallnya agar proses pengujian bisa berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang bisa menyebabkan ketidakakuratan data pada proses konfigurasi ini. Lalu di sini ada display filter, teman-teman. Di sini karena kita tadi untuk ingin melakukan pengetesan berbasis HTTP, maka teman-teman bisa mengetikkan script HTTP. Nah, di sini teman-teman, karena di sini paket HTTP-nya belum muncul, kita bisa beralih dulu ke bagian yang lain. Kita beralih ke browser. Nah, teman-teman, karena di sini kita ingin melakukan pengetesan,
Maka dari itu kita mencari website berbasis HTTP untuk testing tersebut. Nah, di sini kita menggunakan website login test untuk melakukan pengetesan berbasis login. Di sini kita klik saja. Bisa sebelumnya bisa teman-teman lihat ya bahwa website ini itu menggunakan protokol HTTP dan terpampang jelas. Kita klik. Di sini bisa dilihat bahwa website ini not secure dan bisa dipastikan bahwa website ini menggunakan HTTP yang juga keamanannya itu tidak aman ya teman-teman, karena sini sudah ada himbauan. Dan di sini kita menggunakan pengetesan berbasis login. Langsung saja teman-teman mengisi username atau password. Kita isi secara random saja. Username-nya bisa kita isi ABCDE. Kita samakan saja passwordnya ABCDE, lalu klik login. Lalu ini kita abaikan saja. Kita kembali lagi ke Wireshark. Kita tes. Di sini tadi belum muncul ya teman-teman, karena proses pengcapturean paketnya belum lengkap. Jadi di sini ini adalah daftar protokol maksudnya paket-paket berbasis protokol HTTP yang muncul di dalam Wireshark yang diambil lewat jaringan yang kita gunakan saat ini teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah mengetes potensi celah keamanan jaringan melalui berbasis login. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita melihatnya? Itu pertanyaan yang mungkin akan kita jawab langsung di sini. Nah, teman-teman, lalu di sini kita menggunakan metode pause untuk melihat langsung bagaimana website berbasis HTTP ini memiliki celah keamanan yang mudah diakses oleh pihak manapun. Sini di bagian apply display filter tadi, kita ketikkan scriptnya tadi HTTP, lalu kita klik dot, lalu request, lalu dot method sama dengan ketik 2 post. Tulisan postnya besar semua ya teman-teman, seperti ini. Lalu jika sudah seperti ini, enter. Nah, di sini akan terlihat bahwa tadi ini adalah paket yang tadi kita lakukan login test. Bisa lihat sendiri teman-teman, protokolnya berbasis HTTP. Lalu ada dari waktu pengambilannya, IP pengirim, IP penerima, dan info selengkapnya. Nah, pertanyaannya, ini gimana sih kok nggak ada bukti yang jelas buat ngegambarin kalau misalkan protokol HTTP ini nyaman? Nah teman-teman, di bagian box kiri ini yang paling bawah di tulisan HTML from URL encode application /x strip www strip form strip URL encode. Di sini bisa teman-teman klik bagian tanda panah yang menghadap ke kanan, dan bam, teman-teman bisa melihat sendiri di sini ada username dan password yang baru saja kita masukkan, dengan sangat mudah kita akses. Jadi jika teman-teman menanya ini kesimpulannya apa ya, jadi kawan-kawan semuanya, di sini dapat terlihat bahwa protokol HTTP sangat rentan sekali teman-teman semuanya. Penggunaan protokol HTTP ini membuktikan bahwa halaman autentikasi tidak terbukti memiliki lapisan enkripsi yang sama, sehingga menciptakan celah keamanan yang sangat fatal yang teman-teman bisa lihat. Lalu melalui metode penyadapan ini pada paket data aktivitas login yang baru saja kita lakukan, Wireshark mampu menangkap post request dari penggunanya secara utuh, dan data yang tadi teman-teman input seperti username dan password dapat dibaca secara gamblang. Yang bisa lihat teman-teman, ini sangat mudah sekali kita akses melalui Wireshark. Nah teman-teman, jadi pada bagian HTML from URL encode ini membuktikan bahwa siapapun yang berada di jaringan yang sama seperti yang teman-teman gunakan saat ini sangat mudah mencuri identitas akun teman-teman tanpa memerlukan kunci deskripsi khusus. Lalu jika ditanya apa solusinya, pasti di setiap masalah itu ada solusinya teman-teman. Jadi di sini saran dari kami
teman-teman mengharuskan untuk beralih ke protokol HTTPS karena protokol ini lebih secure dan menerapkan protokol TLS atau SSL juga, teman-teman. Dan enkripsi ini memastikan bahwa meskipun data kredensial atau paket teman-teman berhasil disadap melalui Wireshark, data tersebut hanya akan terlihat sebagai karakter acak yang tidak dapat dibaca. Jadi sifatnya itu ya datanya tetap ada, cuman nggak bisa dibaca oleh pengguna lain. Nggak seperti protokol HTTP ini yang sangat jelas username-nya apa, bisa terlihat ABCDE yang baru saja tadi kita input, dan passwordnya begitu pun sama ABCDE. Jadi ini nggak rekomen banget untuk teman-teman, apalagi di sini dapat pelajaran yang sangat berharga bahwa teman-teman harus bijak lagi jika menggunakan suatu internet, harus bisa membedakan mana yang secure dan tidak secure supaya data teman-teman itu bisa lebih terjamin keamanannya dan tidak mudah diakses oleh hacker. Karena itulah pentingnya kita untuk mengetahui dan mempelajari keamanan jaringan yang ada di internet ini. Untuk selanjutnya kita juga akan membahas tentang apa ya tadi? Ya, betul sekali, tentang serangan TCP injection yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fala. Oke, terima kasih Evan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua bersama saya Fala. Nah, di sini kita akan menganalisa jaringan, manipulasi jaringan menggunakan teknik TCP packet injection. Nah, langkah pertama yang kita siapkan itu adalah file sample capture-nya terlebih dahulu. Nah, angka pertama itu kita buka browser, lalu kita klik dan cari yang namanya T-Shark Dev. Setelah muncul, kita klik T-Shark.dev. Nah, setelah kita masuk ke T-Shark.dev, kita lihat di bagian sebelah kiri banyak menu pilihan. Nah, di sini kita pilih yang namanya Search Pcaps. Nah, setelah kita klik Search Pcaps, di sini kita pilih opsi Pcap Table. Setelah kita masuk ke Pcap Table, kita langsung scroll ke bawah saja, lalu kita langsung ke search bar dan langsung masukin kata kuncinya itu injection, biar langsung ketemu. Setelah kita ketik injection, di sini langsung terlihat di bagian paling atas ada file capture, yaitu yang namanya ho123strip.com. Lalu langsung kita klik saja dan itu langsung otomatis download. Nah, setelah kita sudah selesai download, kita buka aplikasi Wireshark. Nah, setelah kita buka aplikasi Wireshark, lihat di paling atas, di atas paling sebelah kiri yang namanya file, kita klik, lalu kita klik yang open, lalu kita pilih file capture tadi yang dari T-Shark Dev yang sudah kita download. Terus kita pilih, kita klik open. Nah, setelah file terbuka, kita bisa melihat rentetan paket TCP di layar. Nah, sekarang kita perhatikan di urutan keempat, paket atau paket nomor 4. Nah, di sini itu adalah HTTP normal dari klien dengan IP 192.168.1.254. Ini adalah hal yang normal. Nah, lalu kalau kita lihat di paket nomor 7 yang dari destination 192.168.1.254, di sini ada paket yang mencurigakan karena di sini adanya timpa tindih data. Dan di sini bisa jadi indikasi kuat bahwa koneksi sedang dibajak oleh pihak ketiga. Nah, untuk kita bongkar dan kita mengetahui isi skrip pembajaknya, kita langsung saja klik kanan di paket 7, lalu kita pilih yang follow, lalu kita klik TCP stream. Nah, di sini kita bisa lihat hasil TCP stream ini. Nah, teks yang berwarna merah ini adalah permintaan hasil pengguna yang seharusnya menuju domain 02995.com. Nah, kita lihat yang teks warna biru ini adalah respon palsu yang dimasukkan otomatis oleh orang pihak ketiga yang memaksa browser untuk melakukan pengalihan secara paksa ke halaman situs
ho123.com yang tanpa disadari oleh pengguna. Oke, nah mungkin segitu saja video dari saya dan Evan Eski. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang masih belajar. Terima kasih.